Bisa kan enggak? Enggak. Mas betul. Itu aja. Gimana Pak Zainal, dimulai Bu Lina? Alhamdulillah sudah lengkap. Sudah lengkap. Sudah lihat videonya kan? Belum Pak. Mau lihat dulu. Ya, apa mau catatan dalam video? Dua video, dua-duanya di beda nggak Pak? Atau satu ya? Nah ini yang dibedah ini skenario kasus atau nonton video Bu? Nah iya. Belum Sepaham paham. saya sih lihat video, terus bedah yang 4 tadi yang tabel itu. Oke. Pak Yaya bisa di-share videonya Pak Yaya. Sulit itu gimana? Sulit dari Pak Hendra. Videonya di LMS Pak Hendra. Pak Yaya lagi di Kampung Inggris ya? Iya, tak share biasa coba. Sama Bu Rere. Next. Betul. Lagi belajar Inggris. Little. Smart. Tadi Pak Hendra ini nggak screenshot nggak Pak? Tabelnya tadi Screenshot, ya screenshot. Oke. Saya share tabelnya toh Bu. Iya tabelnya aja Pak. Tabel. Sebentar saya buka dulu. Videonya dilihat bareng atau biar sendiri-sendiri? Nah ini tabel yang tadi ini Bu. Tabelnya. Saya tanya Bu Dinis dulu. Bu Dinis ini yang kita diskusikan ini dua-duanya atau gimana Bu Dinis? Spam saya sih dua-duanya. Dua-duanya ya? Yang apa ini yang di-share guys? Langsung atau gimana? Lihat videonya bareng-bareng aja. Oke, siap. Video yang mana dulu Pak? Yang pertama ya? Iya Pak, urut saja Pak. Dari SMA juga Pak dulu ya. SMA juga saya dulu ya. Ibu dan Bapak Guru Hebat. Kali ini, Ibu Bapak akan melihat sebuah contoh situasi pembelajaran bersama Ibu Derana.
guru biologi SMA kelas 10. Karena situasi sedang pandemi, Ibu Derana melakukan pembelajaran menggunakan metode flip learning. Flip learning adalah model pembelajaran di mana sebelum pertemuan daring dengan guru, murid diminta untuk mempelajari materinya terlebih dahulu secara mandiri. Mari kita lihat bagaimana Ibu Derana mengelola pembelajarannya. Sebelum mengajar, beberapa hari sebelumnya, Ibu Derana tentu melakukan persiapan terlebih dahulu. Dalam tahap ini, Ibu Derana benar-benar memastikan bahwa ia memahami tujuan pembelajaran yang ia ingin murid-muridnya capai. Kemudian, Ibu Derana mempersiapkan bahan dan sumber belajar yang berusaha ia sesuaikan dengan kebutuhan belajar murid-muridnya. Ia menyiapkan beberapa buku, salinan artikel koran, video-video yang semuanya berkaitan dengan materi yang akan dipelajari murid-muridnya. Semua bahan belajar tersebut ia letakkan di Google Drive dan nantinya akan dapat diakses oleh murid-muridnya melalui Google Classroom. Ibu Derana lalu mengkomunikasikan kepada murid-murid melalui WhatsApp group untuk mengingatkan mereka mengakses Google Classroom mereka. Tahapan ini dilakukan sebelum Ibu Derana bertemu dengan murid-murid di Google Meet. Beberapa hari setelahnya, sesuai dengan jadwal, Bu Derana melakukan pertemuan secara sinkron dengan murid-murid melalui Google Meet. Selamat pagi anak-anak. Oke, senang sekali ya kita sudah bisa bertemu kembali pada sesi sinkron hari ini. Sebelumnya, Ibu mau terima kasih ya sama kalian karena kalian sudah belajar secara mandiri dari rumah melalui materi yang Ibu masukkan di Google Classroom. Nah, kalian sudah mempelajari semua yang ada di Google Classroom? Sudah. Oke. Jadi anak-anak, pada pertemuan sinkron hari ini, kita akan mempelajari lebih dalam lagi mengenai keanekaragaman hayati. Ibu akan sharing beberapa pelajarannya ke kalian ya. Nah, anak-anak, sekarang Ibu ada pertanyaan. Jawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Tingkat keanekaragaman hayati mana yang paling penting dilindungi terlebih dahulu? Mengapa demikian? Keanekaragaman hayati karena ada sumber daya alam tersebut sudah dipastikan lebih terjamin, Bu. Kesehatannya juga fungsinya juga sumber daya alam hayati ini juga lebih sering digunakan dibandingkan dengan sumber daya alam non hayati karena lebih terjamin. Seperti itu, Bu, jawaban dari saya. Oke, jawabannya bagus sekali itu ya. Itu lengkap banget jawabannya. Yang lain sudah mendengarkan dan sudah memahami apa jawaban dari Dwi Melati? Sudah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya anak-anak ya. Kapan terancamnya keanekaragaman hayati ekosistem dapat mengancam keanekaragaman hayati spesies dan genetis? Dan kenapa jawabannya seperti itu? Kalian bisa menjawab pertanyaannya melalui kolom chat ya. Selama sesi sinkron, Ibu Derana memberikan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat memperkaya materi dan pemahaman murid akan konsep. Cuaca ekstrim. Oke, sekarang Di akhir pembelajaran, Ibu Derana memberikan murid tantangan untuk menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Yusuf, silakan. Tugasnya dibuat dalam bentuk apa, Bu? Apakah boleh dalam bentuk infografis? Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain ada yang mau bertanya? Nadia. Oke, silakan pertanyaannya apa Nadia? Apakah boleh dalam bentuk poster juga, Bu? Kalian boleh memilih bagaimana cara kalian menunjukkan pemahaman kalian. Bisa melalui video, poster, tulisan, dan sebagainya. Iya, Bu, izin bertanya.
Ya, Lokasinya yang dipilih gimana ya Bu? Apakah ada ketentuan-ketentuan khusus? oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu simpan dulu pertanyaannya ya. Bu, saya mau tanya, apakah untuk mengerjakan tugas ini kita harus datang ke lokasi tersebut, Bu? Oke, untuk lokasinya tidak perlu datang langsung ke lokasi tujuan ya. Jadi kalian bisa mencari langsung itu melalui online. Bu Derana melakukan diferensiasi produk dengan membebaskan murid memilih bentuk hasil pekerjaannya atau produk tugasnya sesuai dengan kenyamanan murid. Anak-anak, tadi Ibu sudah sampaikan ya bahwa hasil pekerjaan kalian dapat dibuat dalam berbagai bentuk produk. Artinya, kalian boleh memilih apakah kalian ingin menyampaikannya dalam bentuk poster digital, website, video, blog, presentasi PowerPoint, dan sebagainya. Nah, sekarang silahkan kalian sesuaikan dengan minat dan kenyamanan masing-masing. Namun demikian, kalian harus memperhatikan bahwa yang akan Ibu nilai adalah apakah kalian dapat menganalisis ancaman pada satu lokasi di wilayah Indonesia yang membawa dampak negatif bagi 3 tingkatan keanekaragaman hayati. Berikut rekomendasi penanganannya. Jadi, poin-poin kriteria yang akan dinilai akan berkaitan dengan hal tersebut. Nah, agar kalian bisa memahami dengan jelas tentang kriteria penilaiannya, mari kita diskusikan kriteria penilaian tersebut bersama-sama ya. Bagaimana? Setelah anak-anak jelas dengan kriteria penilaiannya, maka kemudian Ibu Derana meminta anak-anak untuk bekerja secara asinkron. Selamat tenggat waktu pengerjaan tugas untuk membantu murid-murid yang masih mengalami kesulitan. Ibu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk berdiskusi secara individual maupun secara kelompok kecil. Saya ingin konsultasi, Bu. Iya, boleh. Bu Derana memberikan waktu kepada murid-murid lainnya untuk dapat mengkonsultasikan draft yang mereka buat. Ibu Derana juga memastikan untuk memberikan umpan balik terhadap pekerjaan yang dibuat oleh murid-muridnya. Ibu dan Bapak Guru hebat, demikian video singkat salah satu contoh penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Tetap semangat, Ibu dan Bapak Guru hebat. Gimana teman-teman? Satu-satu atau langsung? Satu-satu dulu, Pak. Iya. Untuk di tabel Assalamualaikum Bu Is. Mungkin bisa Saya share tabelnya ya Pak Zen. Pak Indra, tolong Pak Indra. Kalau kita membuat Canva, itu Canva digawe dhisik terus ke layar itu ya apa? Di share Bu, di share. Nggak ada. Ada, masa nggak ada? Sorry, kita menunjukkan. Saya cek di Canva ya Pak Zen. gimana, Bu Lina? Kita siapkan Canva-nya sekalian ta. Jadi mesti kita diskusi langsung ditulis gitu ta. Oleh. Ya setuju Bu Lina. Langsung jalan. Langsung biar vote enak. atau gimana Bu Tinggal Lina gitu. nanti untuk kanvanya biar terakhir nanti Bu Lina bisa edit di Canva. Saya ini ya Pak. Canva-nya dibuat tabel boleh kayak gini kan nggak masalah. Tapi kecil-kecil nanti jadinya. Ya monggo diatur bisa. Kayaknya perlu apa pendapat pemahaman dulu ya Pak Pak Yaya Bu Lina. Ya betul Pak. Perlu pemahaman. Jadi review pemahaman videonya dulu gitu.
Itu kan Kalau review, ada pertanyaan pemandunya Pak Zainal. Mungkin langsung aja ke itu langsung. atau gimana? Langsung aja deh kayaknya, Pak. Langsung satu poin ya. Kebutuhan belajar ya. Nah, Ya. kebutuhan belajar. Monggo yang berpendapat. Saya ketik aja, Bu Lina, nanti saya share hasil ketikannya ya Bu Lin. Oke, siap, Pak. Oke. Monggo teman-teman, untuk pertanyaan pertama, apakah kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru tersebut? Apa kebutuhan belajar murid yang berusaha dipenuhi oleh guru? Kalau dilihat dari video tadi, kayaknya ada apa itu, pembelajaran tambahan gitu ya Pak Zainal ya. Di samping di kelas dia ada tambahan di luar jam kelas itu. Iya, buat apa namanya, konsultasi hasil produknya itu. Iya. Jadi kalau Jadi kebutuhan redaksinya belajar, gimana itu? kalau kebutuhan Berarti diferensiasi berupa produk, Pak. Diferensiasi produk. yaitu yang apa namanya, jawaban strategi pembelajaran berdiferensi yang digunakan. Yang pertanyaan 3 kayak jawabannya. Iya ya. Jawaban yang nomor 3 itu diferensiasi produk. Ditandai dengan gurunya itu memberikan keleluasaan anak-anak dalam membuat produk sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Jadi kebutuhan belajar yang dipenuhi oleh murid-murid oleh guru itu apa Pak Tiba? Dari kebutuhan kesiapan dan apa proses belajar atau gimana? Kalau kayaknya sih kebutuhan belajar, kesiapan belajar ya kan, gurunya tadi itu kan memberikan materi sebelum pertemuan kan gitu. Memberikan materi sebelum pertemuan berupa materi tulisan, berupa video, itu kan tadi yang di awal-awal. Kebutuhan kesiapan berarti ya Pak ya. Itu oleh Bu siapa itu Pak tadi Pak? Bu siapa ya? Bu Derana. Bu Derana. Ya, Bu Derana. Jadi kebutuhan belajar yang dipenuhi oleh Ibu Derana adalah kebutuhan kesiapan belajar dan kesiapan belajar dan proses. Saya tak buka materinya dulu Pak. Saya kok agak Iya. lupa kebutuhan belajar Saya itu juga apa baca aja. materinya dulu ini, Pak. Saya malah iki keblank burung belajar. Kebutuhan belajar. Barengan ini rame guys, aku guys apa ini. Tolong dimaafkan ya hari ini. Lanjutkan Pak Yaya, lanjutkan. Untuk hari ini aja Pak Yaya. Waktu ini jake jangan. Ada modulnya enggak sih? Ada. Ini di download kayaknya. Aku mencari. Kebutuhan belajar.
Gimana? Lah ndek Google ku sama aja gak sih? Iki sih antara Soalnya- membuka Podo Pak, Google podo. dan Cari terus ya ruang kolaborasi modul 2.1. Nanti insya Allah jawabannya sama itu. Karena tiap angkatan kayaknya sama kok soalnya. Oh sama ya. Iya toh, Pak? Yes. Kata-kata Aku itu ya, sudah Pak? rupol 1.2 sama 1.3 ternyata di web di Google itu banyak sekali contoh itu sama semua pertanyaannya. Valid kok ya. Oh ini loh, kebutuhan belajar. Ya, ada. Kebutuhannya itu ada 2, benar. Ada 3, Pak Zainal. Kesiapan belajar, profil Proses. murid, Oh ya profil murid sama minat belajar. Jadi apa kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi Bu Guru adalah kesiapan belajar murid. Ada Benar. minat belajar. Nah, Sama berarti- profil belajar. Ada profil belajar juga gaya belajar. Iya kayaknya Iya. semuanya tuh. Iya deh. Tiga hal yang muncul di situ. Saya share yang buatnya langsung dan enak. Berarti apa ya Pak Yaya? Ada kesiapan belajar, kemudian minat belajar, sama Kesiapan profil belajar. belajar, minat belajar, Saya nggak ikut, Bu, ya. dan Ya, profil saya ikut aja, saya tak. belajar. Wes gini ya Pak ya, apa di Ojo. Enggak, Pak. jawabannya gini tuh apa sih Pak? Buktinya Ya, mungkin. cuma ada keterangan yang bisa ditampilkan. Misalkan dalam kesiapan belajar itu tadi kan guru menyiapkan berbagai sumber belajar Ya, yang betul. bisa membantu murid belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sebentar Pak Yaya. itu Guru- jadinya masuk ke pertanyaan kedua loh Pak, yang disebutkan Pak Yaya itu nanti bisa jadi pertanyaan kedua yang bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya. Oh iya. Bu, yang kedua kan cara guru menentukan kebutuhan belajar, Bu, ya. Nah, Tadi itu Mana ini? Tadi itu untuk cara gurunya itu kan bisa diisi dengan ini, membaca buku atau artikel, mengamati poster. Ini wujudnya, Bu, aktivitas wujudnya kayak nomor 2 ini. Gimana enaknya? Eh, Ini saya tulis atau gimana? Saya pahamnya kayak Bulina kayaknya. Yang nomor 1 cuma apa? Iya. Menentukan kebutuhannya aja. Yang kedua buktinya gitu ya. Ya Bulina. Ya. Iya kalau saya gitu. Caranya, Pak. Kalau cara Ya. kan berarti harusnya sudah itu, Pak. Kalau cara kan harusnya sudah ada langkah Bukti konkret kalau konkretnya. cara itu, Pak. Kalau cara harus langkah konkret. Ya dikasih keterangan dikit-dikit aja enggak apa-apa. Kebutuhan belajarnya yang kesiapan belajar Bu Derana menyediakan beberapa sumber belajar aja. Silakan Pak Hendra, diakomodir semua dulu. Saya tulis soalnya dulu ya. Bagaimana cara guru tersebut menentukan kebutuhan belajar muridnya? Atau dijabarkan aja Pak, mungkin ini yang masih di satu ya. Kebutuhan belajar yang dipenuhi oleh Ibu Derana adalah kebutuhan kesiapan belajar, minat
minat belajar dan Oke, minat profil belajar. belajar. Ya, Profil atau belajar. Oke. diterangkan satu-satu kayak misalnya kesiapan belajar itu buktinya apa dalam video itu, Pak? Ada nggak? Ada Kalau yang itu nanti masuknya kedua Pak kayaknya. Kalau Kedua. menurut saya sih. Kan cara ya, bagaimana cara? Berarti kan kalau sudah cara kan berarti kan konkretnya ya. Dari videonya tadi memang dia memang ini apa Pak memasukkan maksudnya tiga-tiganya ta. Kalau saya sih yang kalau menurut saya iya, yang kesiapan kan gurunya sebelum meet itu kan gurunya menyediakan sumber belajar. Itu kan tentang kesiapan belajar. Terus kalau minat belajar itu gurunya memberikan keleluasaan murid-muridnya dalam menentukan produknya tadi. Iya, betul. Memberikan kebebasan saat itu mengerjakan tugas. Kalau Kemudian kan profil atau belajar kan tadi lewat itu ya, lewat materi yang diberikan, ada yang video, ada yang poster kan gitu. Profil belajar ini yang tentang Ya itu tadi Pak, profil belajar kan antara kolaborasi antara gambar, itu. video, ya. sama live video mereka disuruh tadi, mengamati poster langsung. Berarti Ya. ya itu masuk ke kedua Pak. Jadi yang pertama cuman satu kesiapan belajar. Nanti tabel yang kedua itu isinya itu tadi. Nah, menurut saya sih. Tapi ini menentukan kebutuhan belajar ya. Berarti kan harusnya kalau menentukan kebutuhan belajar itu masuknya ke asesmen nggak sih? Menurut jenengan? Kita aja Bu, fokusnya di video tadi aja. Nah, ini menentukan kebutuhan belajar. Nah, ini kan menentukan kebutuhan belajar kan ya itu tadi Bu. Kebutuhan dari profil belajarnya atau gaya belajarnya, kebutuhan dari minatnya kan gitu. ya gas. Gas. Pak Zainal, taman sebagai penengah ini aku boleh lagi emosi kalau dilihat dari referensi yang ada di internet ya guys. Di sini kan kalau kebutuhan murid yang berusaha dipenuhi guru, benar tadi kata Pak Yaya itu langsung kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Untuk yang bagaimana cara guru tersebut menentukan, di sini jawabannya itu mengidentifikasi kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid. Dari sumber yang disediakan, misal artikel dari koran, video-video dari Kehati, WWF, Greenpeace yang bisa diambil dari internet. Nah, dalam tahap forum diskusi sinkronus, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk memulai. Ya, dicatat saja Pak. Catat dulu Pak. Catat Pak Hendra. Apa Pak Yaya? Catat sih. Itu ya seperti yang tak share di komen Pak. Yang di Hendra itu hampir mirip sama yang saya tulis di komen. Coba jenengan baca. Jadi kan intinya kan mengidentifikasi kebutuhan belajar kan ya tadi yang disebut Pak Hendra itu ya. Nah, yang beberapa dilakukan contoh. Berarti ya langsung aja ya mengidentifikasi kebutuhan murid gitu aja ya. Nah, yang pertama mengamati perilaku. Enggak berdasarkan dengan itu tadi Pak? Enggak. Maksudnya itu yang sudah dilakukan Bu Derana yang kita sebutkan atau umum. Kalau yang tadi disebutkan Pak Hendra kan secara umum. Lebih ke matok ke video sih, yang konkret aja, jangan yang umum. Iya, soalnya kan untuk mengamati perilaku murid di video itu kan enggak ada Bu Nina. Itu gimana ya? Kalau di video tadi itu sepertinya Bu Derana itu
caranya itu ini apa namanya? Ini mencari tahu pengetahuan awal itu dengan memberikan pertanyaan pemantik itu. Nggak masuk ya? Kalau menurut saya nggih. Boleh? Oke. Boleh. Ya. Kalau menurut saya habis baca lagi tentang kebutuhan belajar tadi. Jadi yang kita diskusikan tadi sudah benar sih. Jadi yang nomor 2 itu tinggal langsung mencarikan bukti-buktinya yang dilakukan sama Bu Derana kan. Jadi langsung diketikkan. Jadi sama Pak Zainal. Ya, jadi kesiapan belajar itu Bu Derana ngapain? Kan menyiapkan sumber belajar yang beberapa artikel tadi ya Pak ya. Dengan beberapa ada video, ada artikel itu. Ya, kalau yang minat belajar akan diketik aja Pak Hendra. Menyiapkan model pembelajaran dengan berbagai macam variasi. Media jangan medianya Bu. Ya, media pembelajaran yang bervariasi. Media atau bahan ajar? Mungkin dikasih dikasih payungnya, Pak. Itu untuk kesiapan belajar. Tak apa-apa itu benar. Jadi dikasih payung kesiapan belajar. Nah, makasih. Gini ya Pak ya. Oke, laras. Bervariasi misalnya menyiapkan artikel. Misalnya artikel dari koran, majalah ya tadi ya. Ada majalah nggak? Artikel dari koran dan video. Dari di sini contohnya dan video gini aja ya. Video mengenai bisa diakses secara online. Terus yang minat belajar. Ini cuma satu aja Pak untuk kesiapan belajarnya. Ya udah cukup itu aja Pak. Kayaknya kalau lebih runtut itu profil belajar dulu Pak. Jadi profil belajarnya itu Bu Derana memberikan waktu untuk anak-anak belajar mandiri. Sebelum meet dan ketika sudah meet. Boleh. Itu yang nomor keberapa itu Pak? Yang profil belajar, yang nomor 2 tetap. Profil terakhir. Tapi kayaknya benar profilnya di terakhir deh Pak Zan, soalnya profil itu kan juga nanti memberikan tambahan pelajaran untuk anak-anak yang kurang paham. Oh gitu bisa. Gitu, nah, soalnya boleh. Di Google tak baca gitu ya. Ya. Setuju Bu Lina. Profil terakhir, kebutuhan nomor 1, minat nomor 2. Nah, profil terakhir. Pak Yaya, coba oleh-oleh Pak Yaya. Ilmu nih Pak Yaya. Aku iso ngomong little nih Pak. Little. Ini sekolah. Oh yes. Ini gini ya guys ya. Tak tambahi guru memberikan pertanyaan pemantik dalam diskusi itu ya. Jadi untuk kesiapan belajarnya dia, jadi Bu Derana tadi kan cocok kayak ACC. Terus ini langsung ke minat ya. Minat. Nah, minat ini isinya. Minat tadi memberikan
Ya tugas ya tadi kan sesuai memberikan tantangan itu ya, Bu. Ya, Tadi betul. apa? Berikan tantangan. tugas apa sih kan? Tadi kan tugasnya kan apa nggak satu aja, nggak misalnya nggak nulis tok kan nggak gitu. Tadi kan tugasnya kan mengamati Ya. terus Macam-macam. deskripsinya gimana? Siswanya tadi mengajukan mintanya infografis boleh apa enggak? Nah, Terus poster boleh apa enggak? Boleh. Memberikan kekuasaan dalam pengumpulan Membuat tugas. suatu produk. Ya, Apa tadi Bu? memberikan Memberikan kebebasan dalam itu ya, satunya ya. memberikan kebebasan model pengumpulan tugas. Itu Pak. Ya, model tugas. Memberikan kebebasan kepada siswa untuk menentukan model pengumpulan tugas. Menentukan model pengumpulan tugas. Gini ya. Tentang sistem perencanaan. Bagian sistem perencanaan. Ya. Model tugas bagian sistem perencanaan. Diulang mana Pak? Menentukan model tugas bagian sistem pencernaan. Bagian sistem pencernaan. Gini? Bukan pencernaan, Pak. Karena keanekaragaman hayati. Bukan pencernaan, Pak? Bukan. Bodoh, Pak. Iku mau lo videonya tentang WWF, Greenpeace. Oh iya, astagfirullahaladzim. Kok gak bagus ya? Luwe sawangan iki pencernaan. Bagian apa? Bagian keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati. Hayati ini akeh berarti. Keanekaragaman hayati. Ini ya. Terus lainnya wes ini dok. Kalau spam saya itu gitu Pak. Ya cek kakek Pak. Setengah jam mana? Belum soal yang kedua loh iki kok. Waktunya habis saat satu tok iki kok. Yuk lanjut profil Pak. Gas profil. Profil belajar. Lanjut. Jadi tadi sumber materi ya. Karena berkaitan dengan gaya belajar ya. Diberikan waktu untuk belajar mandiri, Pak. Kalau saya baca sih di LMS gitu. Guru memberikan waktu untuk mengerjakan ini. Belajar mandiri, Pak. Belajar mandiri ya. Untuk belajar mandiri. Pada saat sebelum pertemuan dan waktu pertemuan. Pada saat sebelum pertemuan dan saat ya, dan saat ketok tak guys ser-seranku bisa beono sing typo dadi benar. Apa ada mandiri apa ada itu mandiri apa ada. Nah ini lo maksudnya. Terus asik mulai dangdutan Pak Zainal. Ayo strategi produk konten proses produk berarti ya. Produk sih kalau menurut saya. Produk. Karena hasil ya produk. Kalau konten itu gurunya memberikan level-level.
Nah, proses itu ada. Kalau proses Proses itu proses bisa sih dari minat ini ya. Mm-mm. Kalau saya sih semuanya bisa deh Pak. Dari konten bisa, Kontennya dari apa, Pak? proses. Konten tadi ada berapa? Konten kan berkaitan dengan bahan ajar konten. Iya, dia kan sebelum memberikan tugas itu kan dia memainkan kayak video terus dan lain-lainnya itu. Iya, Artikel itu tadi termasuk juga, kan. konten itu. Nah, iya Pak. Iya, Iya, konten. apa dilebokno kabeh ya? boleh kalau ada buktinya mana Mas? Kalau bisa, kalau ada buktinya masuk semua enggak apa-apa, tiga-tiganya, Pak. Yang penting Ya konten tadi guru Bu Derima tadi, alah Bu sopo jenenge mau? Herina, Pak. Derana, Bu Derana. Derana. Bu Derana tadi kan memberikan konten tentang kekayaan hayati tadi, Pak. Memainkan video dan lain-lain. Itu kan termasuk konten toh. Ya, pokoknya kalau minimal ada 2 sumber itu sudah dikatakan diferensiasi konten, Pak. Itu artikel di situ kan Ya, pada kesiapan belajar kan artikel Ya. dari koran dan video itu kan termasuk konten. ya sudah. Berarti sudah bisa masuk Nah. konten. Ya, terus untuk prosesnya kan tadi Bu Derina sudah memberikan contoh toh. Terus anak-anak juga tanya bisa pakai pakai poster atau apa tadi. Nah, itu kan sebagian dari proses, baru produknya, hasil dari. Nah, prosesnya mau Pak, Untuk proses tadi kan si Bu Derana. siswa kan ya Bu Derana memberikan contoh untuk memberikan tantangan untuk membuat ini. Terus anak-anak kan banyak yang tanya juga, Bu kalau gini boleh, kalau gini boleh. Nah, itu kan termasuk proses toh. Itu produk, Pak. Produk kan hasilnya Pak. Kan ini itu tanya kalau masih buat ini, ditanya. buat ini. Nah, tapi kalau mengarah seperti itu sudah masuk, sudah mau ke produk, Pak. Kalau proses itu berkaitan dengan cara mereka belajar. Caranya mereka belajar itu masuk ke proses. Misalkan anak itu melihat video, ada anak yang mendengarkan gurunya bercerita, kemudian ada anak yang melihat poster yang ditempelkan di kelas, itu masuk ke prosesnya. Tapi kalau sudah tadi kan diskusi masalah pengumpulan tugas itu lebih ke arah produknya. Kalau menurut saya Ya, saya setuju. Kalau pemahaman saya, kalau konten itu ibaratnya itu anak-anak itu diberikan leveling, Pak. Jadi bukan pembedaan dari sumber belajar. Jadi ada anak tingkatan yang rendah, sedang, sama yang tinggi seperti itu. Kalau menurut konten sih. Kalau sepaham saya gitu. Kalau proses, Pak, Berarti gimana? Kalau proses ini masih saya tak nyari artikel materinya. Justru kalau pemahaman saya, kalau konten itu malah berkaitan sama itunya, berkaitan dengan bahan ajar kita, poster, video, artikel, gitu-gitu sih. Kalau prosesnya itu pada saat kegiatan pembelajarannya, kalau menurut saya itu yang mungkin yang maksudnya Pak Azan malah lebih cocok ke level-level itu kayaknya ke prosesnya, Pak. Kalau menurut Ya, saya. setuju, betul. Oh gitu. Masuk ke proses. Iya. konten di sini kan Enggak pembelajaran materi. Kayak apa ya, kayak pengayaan, kayak apa itu masuk ke proses kayaknya. Kalau konten itu termasuk materi kan konten, Pak.
Iya, kalau materi jelas konten, Pak. Karena konten itu berkaitan dengan isi ya. Cara ngajar kalau Terus menurut saya itu. Strategi pembelajaran, konsep, itu kan termasuk konten juga. Itu gimana Pak Indra? Konsep ya apa? Ya, konsep apa yang diterapkan dalam pembelajaran waktu itu kan di situ Bu siapa? Derana. Derana tadi kan punya konsep untuk menambah apa itu tadi wawasan. Satu, dia memainkan video, kan sempat di-cut tadi videonya. Terus ada pertanyaan pemantik. Itu kan termasuk konten. Berarti sebenarnya dia sudah menerapkan ketiga-tiganya gitu ta? Dua ya, konten sama produk. Konten sama produk. Kalau menurut saya itu. Kalau prosesnya yang muncul apa ya? Berkaitan dengan level tadi kayak. Yang mana Pak? Proses itu kan memberikan tugas itu juga kan kayak tadi Pak Zainal memberikan waktu untuk belajar mandiri kan termasuk proses. Oh iya ya, bisa ya di depan atau di sebelum atau di sudah itu ya. Iya, masuk Kak ya gitu. Terus memberikan pertanyaan pemantik kepada murid-muridnya kan proses juga tuh. Ya itu proses Pak. Ini barusan saya dengarkan. Berarti ketiga-tiganya sudah dilakukan ketiga-tiganya. Konten. Oke, saya Pak bungkus Pak, ayo Pak. Pindah soalnya kedua. Sampai nggak nanti Pak Yaya. Sabar Pak Yaya. Iki aku harus menepi sejenak ini. Nggak mau kasih konsentrasi aku. Terus lanjut. Nomor 4. Bagaimana guru tersebut melakukan penilaian? Tadi dijelaskan nggak sih kok? Terus aku nggak sampai penilaian ya? Penilaiannya ini yang nggak jelas kayaknya itu tadi di video itu. Saya Pak coba di video putar yang bagian akhir Pak. Oke. Spesies dan genetis. Ibu Derana menyediakan slot-slot waktu tertentu untuk berdiskusi secara individual maupun secara kelompok kecil. Saya ingin konsultasi Bu. Nah, Iya, itu boleh. Itu diferensi proses itu Bu. Diferensi proses itu Pak. Slot-slot mengelompokkan itu kan. Ya. Lanjut dulu Pak Endra. Kelompok tadi ya. Derana memberikan waktu kepada murid-murid lainnya untuk dapat mengkonsultasikan draft yang mereka buat. Ibu Derana juga memastikan untuk memberikan umpan balik terhadap pekerjaan. Nah, termasuk umpan balik itu penilaian apa enggak, Bu? Itu sih. Belum Pak. Belum. Yang dibuat oleh murid-muridnya. Nah, ini kan memberikan umpan balik. Ibu dan Bapak guru hebat. Iya, penilaian. Iya. Umpan balik kalau menurut saya itu. Masuk tak Pak? Umpan balik. Ya, masuk toh Bu. Pak Yaya, di sini kan nah, ini kan pekerjaan yang dibuat oleh menilai tugasnya siswa toh. Siapa yang model DPM? Ibu dan Bapak guru memberikan Ibu penilaiannya berupa umpan balik untuk memberikan umpan balik terhadap pekerjaan yang dibuat oleh murid-murid. Terhadap pekerjaan yang dibuat oleh murid-muridnya. Jadi penilaiannya itu berupa umpan balik ya, berupa umpan balik. Penilaian yang dilakukan oleh
Bu Derana Nek misalnya adalah penilaiannya umpan balik kok ngelebokno rapotnya piye, Pak ya? Ya iya, makanya. Iku sing rada ganjelan ya. Masa penilaiannya cuman itu, gak ono penilaian lain itu. Berupa asesmen ini berupa apa ya? Masa penilaian umpan balik itu. Umpan balik itu cuma review saja ya, kata-kata, gak ono angka-angka yang muncul. satu di sini kan tugasnya bukan tugas soal, Pak. Di sini kan tugasnya adalah membuat apa? Poster toh, mempresentasikan. Buat produknya. Kan nggak ada nilai, iya. Produk. Boleh. Ya wis lanjut dhisik Pak aja Pak, kau Pak wis. Engko ambil pikir. Engko ambil cak durung ono bareng-bareng manene waktu iki. Kalau umpan balik kan bisa kata-kata, bisa dikasih nilai. Nilai kan kita menilai dengan angka kan juga umpan balik termasuk ya. Dengan kata-kata. Ibu mau dengan kata-kata ya. Ayo lanjut. Aku percaya dengan kalian guys. Lah. Ustaz. Pak Ustaz kok iso belajar bahasa Inggris lho. Ayo Pak dikongkon introduction ae ngomong belepotan kabeh iki mau. Jadi redaksi ini ya guys ya. Penilaian yang dilakukan oleh Bu Derana adalah memberikan umpan balik terhadap pekerjaan yang dibuat oleh murid. Muridnya ACC siap. Diseruput dhisik kopine Pak Zainal. Nah, kopine kayak ganjel loh. Kopine mau loh, lali. Kopine kayak ganjel. Ini dilanjut video pi lagi Pak. Video 2, SMA mau ya. Kasus 2 Pak. SD ya iki. Si. Isi pendidikan dimanapun Anda berada. Kali ini Ibu Bapak. Nanti kalau misalkan ada waktu lebih kayaknya ya lebih pasnya kalau yang ketiga soal ketiga dikasih bukti. Kalau ada waktu. Oke. Kita siap dulu. Salam dan bahagia Ibu Bapak guru hebat dan praktisi pendidikan dimanapun Anda berada. Kali ini di sebuah kelas tingkat sekolah dasar yang menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Mari kita saksikan bersama-sama. Organ tubuh manusia. Minggu ini, Pak Kasim ingin mengajar sebuah materi tentang cara kerja salah satu sistem organ tubuh manusia, yaitu sistem pencernaan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui diskusi kelompok dan penugasan mandiri. 1. Murid dapat menjelaskan fungsi organ pencernaan pada manusia. Kedua, murid dapat membuat model dan menunjukkan cara kerja sistem pencernaan manusia. Sebelum pembelajaran dilakukan, biasanya saya akan melihat tujuan pembelajaran atau target apa yang akan saya capai pada hari itu. Setelah itu, saya melihat data atau informasi terkait murid-murid saya untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat dan penilaian yang sesuai. Saat merencanakan pembelajaran, Pak Kasim mempersiapkan beberapa sumber belajar yang menurutnya akan membantu murid-muridnya belajar sesuai dengan kebutuhannya. Sumber daya belajar yang disiapkan diantaranya adalah sebuah poster, berbagai bacaan yang memuat pembahasan tentang bagaimana organ pencernaan bekerja dari beberapa sumber. Ada yang berupa beberapa buku bacaan dengan tingkat kesulitan berbeda-beda, artikel sederhana, mengunduh sebuah video singkat yang sesuai dengan apa yang ia ingin anak-anak pahami,
Membuat kartu-kartu pertanyaan untuk membantu murid mengkonstruksi sendiri pemahaman mereka tentang cara kerja sistem organ pencernaan dengan menjawab pertanyaan. Sumber belajar yang beragam ini tentunya tetap sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, atau dengan kata lain mengimplementasikan diferensiasi konten. Video ini lebih membantu ya. Misalnya tulisan, jawaban. Setelah semua sumber materi yang beragam disiapkan, saya mempersiapkan daftar kegiatan lengkap dengan instruksinya. Misalnya, membaca buku atau artikel dan lain sebagainya, mengamati poster, mendiskusikannya, dan kemudian membuat ringkasan untuk menunjukkan pemahaman tentang isi poster tersebut. Menjawab kartu-kartu pertanyaan. Aktivitas-aktivitas tersebut walaupun berbeda-beda, namun semuanya bertujuan agar murid memahami cara kerja sistem pencernaan. Assalamualaikum. Bagaimana kabar kalian? Waalaikumsalam. Baik, Pak. Hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan manusia. Saya, Pak. Di awal pembelajaran, Pak Kasim memberikan penjelasan kepada semua murid yang ada di kelasnya tentang tujuan pembelajaran dan konsep kunci yang ia ingin anak-anak kuasai. Lewat proses tanya jawab dan contoh-contoh, Pak Kasim memastikan bahwa murid-muridnya memahami apa yang dimaksud dengan sistem. Silakan kalian. Pak Kasim meminta murid-murid bekerja dalam kelompok. Untuk penugasan kali ini, Pak Kasim telah mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kemampuan murid membaca. Hal ini karena tugas pertama yang harus dilakukan oleh setiap kelompok adalah membaca materi bacaan terlebih dulu. Teks yang dibaca tiap kelompok sesuai dengan kemampuan membaca mereka. Selama proses murid melakukan kegiatan, saya mengobservasi dan memantau pemahaman murid-murid. Saya mendatangi tiap kelompok, mengajukan pertanyaan, dan memberi pertanyaan lanjutan kepada murid-murid yang memerlukan bantuan atau perlu diberikan tantangan lebih. Saya juga membuat catatan-catatan penilaian selama proses ini. Setiap jawaban murid, pertanyaan murid, saya perhatikan dan menggunakan informasi ini untuk menyesuaikan tingkat bantuan yang akan saya berikan pada murid atau berdiferensiasi proses. Sistem pencernaan adalah serangkaian jaringan organ yang bekerja untuk mencerna makanan. Organ pencernaan antara lain meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, anus. Garap tugasnya itu berapa, Pak? Satu kasus atau dua kasus atau semua Sekarang, kasus? silakan membuat model yang menunjukkan sistem kerja pencernaan manusia secara mandiri. Yang di PDF itu ada 5 kasus. 5 kasus. Pak Kasim. Selama proses murid-murid membuat model sistem pencernaan, Pak Kasim berkeliling melihat pekerjaan murid untuk mengetahui sejauh mana pemahaman murid. Oke, siap, Bu. Aku ndelok ingat petok. Di akhir pembelajaran, saya melakukan kegiatan refleksi, di mana refleksi tersebut digunakan untuk mengapresiasi murid, untuk mengetahui atau menilai sejauh mana pemahaman murid tentang topik yang sedang dipelajari, untuk mengetahui bagaimana perasaan murid-murid ketika melakukan proses pembelajaran. Agdas! Senang, Pak. Arjuna! Senang, Pak. Dan tentunya semua ini dapat menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Nah, ini produk ini berarti, Ibu Pak, dan Bapak guru hebat, demikian video singkat. Produknya bagaimana ini? Iku mau duduk apa? Coba Pak. Ulang dikit aja. Nah, kayak refleksi ini produk kan di akhir tuh. Refleksinya cuma tanya seneng kok gak, Pak? Siapa sih? Agdas!
Senang, Pak. Senang, Pak. Tapi di Dan kata-katanya tentunya kan memberikan semua ini apresiasi berterima dapat kasih. menjadi informasi bagi saya untuk mengembangkan proses pembelajaran selanjutnya. Digunakan menggali sejauh mana pemahaman Ibu murid. dan Bapak guru hebat. Nah ini Pak, redaksi yang di bawah ya Pak. Refleksi digunakan untuk menggali sejauh mana pemahaman murid, memberikan apresiasi atas partisipasi mereka, serta perasaan dan pengalaman. Nah, produknya bentuknya apa, Pak? Produk kan di situ nggak harus dalam bentuk produk loh Pak. Kalau menurut saya sih, gimana yang lain? Oke, Bu Lina. Mik. Miknya, Bu, miknya. Sebentar ya. Baca lagi. Tadi penilaiannya ada nggak, Pak? Penilaiannya tadi dengan menanya, memberikan pertanyaan kepada setiap kelompok. Nilainya gitu. Kalau saya baca di sini kan produk itu memang nggak harus berupa barang, tapi harus ada, maksudnya bisa pekerjaan, bisa presentasi, atau unjuk kerja. Tapi yang di sini tadi kan nggak ini ya. Cuma Mereka kegiatannya cuma presentasi. membaca. Enggak. Cuma membaca dan menggali informasi toh. Iya, di situ kan juga meliputi produk tuh, Bu. Kayak memberi tanggapan, terus apa, mengekspresikan pembelajaran pada hari itu. Nah, itu saya belum paham kalau masalah itu. Yang diberikan meliputi hal itu memberikan tantangan dan keragaman variasi dan lagi. Masuk kabeh. Masuk kabeh. Iya benar itu. Masuk kabeh. Aduh, betul Pak Indra tadi, produknya itu betul. Jadi saat murid membuat model dengan menunjukkan cara sistem pencernaan secara mandiri dan dengan pemahamannya, itu kan bisa jadi produk. Yang dijelaskan di awal tadi berarti Pak, jadi bukan di akhir. Tadi di awal kan memberikan model. Ya, masuk. Ya, masuk. Masuk kabeh. Piye. Jawabannya sama Pak, sama yang tadi Pak. Sama satu yang tadi, cuma beda di fisiknya aja mungkin. Gitu Iya. Ya. Betul. Betul apa kayak? Ini popo jare Pak Zen mau betul, aku bagian betul no. Iya. Iki wis tak share ya. Belum. 12 menit. Waktu mepet. Yang diubah berarti sing iki ya, bagaimana kesiapan belajar iki ya. Betul. Kesiapan belajarnya apa tadi? Sama itu Pak. Yes. Kesiapan belajar ya. Berarti menyiapkan berbagai sumber belajar toh. Poster itu ya, misalnya poster ya. Bukan akses poster, internet. Ada artikel. Bacaan. Artikel. Ya, bacaan buku. Dan poster. Ini ya. Sama komik. Komik ya tadi ada ya. Komik. OBH gitu. Nah, minat belajar guru memberikan kebebasan tentukan model. Nah, iki baru Pak ya. Ayo menentukan model tugas bagian-bagian dari pencernaan. Mau apa ya? Ya, pencernaan Pak. Pencernaan apa mau?
Sistem pencernaan. Bagian-bagian pencernaan. Ya. Sistem organ pencernaan. Bukan menentukan model tugas ya tadi. Berarti Apa itu? memberi kebebasan untuk memberikan. Yang apa itu Pak? Minat belajar ya Pak ya. Iya, minat belajarnya, Iya. bukan model tugas. Membuat model sistem pencernaan. Iya. Berarti guru memberikan apa gambaran ya? Contoh. Kebebasan dalam memilih. Kebebasan dalam memilih model pembelajaran yang sesuai dengan diri mereka. Ya kan? Ada yang boleh baca buku, ada yang lihat poster, ada yang boleh mewawancara. Ya, betul. Kan Ngerti berarti ya. Kebebasan dalam memilih, Pak. Dalam memilih. Model Menentukan memilih model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Bukan kebutuhan, minat bukan sih Pak? Minat. Minat belajar. Oke. Minat belajar. Minat belajar murid. Terus untuk profilnya, ini ada tambahan lagi nggak? Minatnya ada tambahan lagi. Ada tambahan lagi nggak? Sebentar. Gak apa-apa Pak, lanjut aja sambil kita menemukan. Mana tak? Iya, ini soal sama profil Mbak belajarnya. Iya. sama. Di situ kan untuk minatnya ada yang menempel dan ada yang menggunting tadi termasuk. Iya, betul. Iku minat Pak. Menggunting menempel itu. Berarti kata-kata piye Kak? Itu menggunting menempel tadi itu masuk Sudah. ke model pembelajaran atau tugas? Model pembelajaran. Oh, bukan tugas kan, bukan memberikan tugas. Oke. Kalau ini ngene internet mau di. Termasuk apa iki guys? Pak Duridam Bu ya? Iya. Pak Darmawan. Darmawan. Oh. Darmawan. Pak Kasim. Iya nang ngene Pak. Darmawan. Oh, maaf. Berarti murid membuat model sistem pencernaan, ada yang menggambar, menggunting poster bagian-bagian dari pencernaan dan menyusun bagian-bagian dari itu, termasuk minat belajar enggak? Ya, minat. Berarti minat berarti guru memberikan penugasan yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Memberikan penugasan sesuai dengan minat belajar mereka. Misal menggunting, menggambar, membaca. Ini ya. Yuk, kurang 7 menit yuk. Lanjut. Ayo. Oke. Profil. Profilnya bukan belajar mandiri, Pak. Belajar kelompok kecil, itu aja diganti. Berarti menyiapkan sumber materi. Sumber materi berupa poster tadi ya. Video dan poster ya. Berarti guru menyiapkan. Itu bukan kesiapan, Pak. Oh iya sih. Kesiapan. Masuk kalau profil belajar gaya itu kan termasuk gaya belajar itu Pak, termasuk visual tuh. Iya, gaya belajarnya, materi belajar. Menyiapkan sumber belajar
sumber materi ya, sumber berupa materi berupa poster. Itu sama ya tadi, video. sama yang atas. Tak sama jadinya sama yang atas, Atas. kalau kata-katanya gitu, Pak. Iya. Guru memberikan kebebasan minat belajar ya. Profil belajar kan audio visual itu toh. Enggak, tadi kan dia kan memberikan apa? Profil belajarnya kan tadi tugas apa? Belajarnya itu disesuaikan dengan apa namanya? Ya, kelompok juga. Terus yang kedua itu ini loh, kemampuan membacanya. Itu kan leveling kan? Ya, leveling. Leveling kan. Untuk profil belajar itu kan lebih nangone gaya belajar itu. Leveling juga masuk ke profil belajar, Pak. Kan tadi kita yang video pertama kan nggak paham, tanya lagi kan kita masuk profil belajar. Berarti kata-kata piye iki tak apa sih? Guru mengelompokkan siswa murid berdasarkan tingkat kemampuan membaca. Tingkat kemampuan membaca. Terus yang kedua, kalau guru memberikan penugasan sesuai dengan tingkat kemampuan membaca juga ya. Wis cukup. Pertanyaan pemantik terus enggak? Enggak, Pak. Iki pertanyaan pemantik kan di kesiapan tadi, Pak. Iki wis termasuk ya? Ya. Oh iya. Oke. Sudah. Lanjut. Ya. Semuanya ya. Konten masuk. Ya, masuk semua itu. Ya, jawaban juga dikopikan dari itu aja, Pak, dari nomor 2 tadi. Yang konten tadi kan medianya atau bahan ajarnya. Ya, situ. Medianya dari bahan ajarnya. Ini bagiannya Bulina itu. Bagiannya Bulina. Iya. Bulina paham. Kayak paham ya pokoknya. Gue lagi paham tuh aku WA Pak Zainal pokoknya. Pak Zainal. Dalam. Lebih enak gini ya Pak Zainal ya. Iso urip ya Pak Zainal ya. Duh, ngono ta? Aja dibanding-banding no. Oleh. Aku wis mbaten ket mau lo tapi gak ngomong. Ya kurang 3 menit. Ayo, diferensiasi kontennya apa? Bentuknya tadi menyiapkan media. Bagiannya Bulina. Bulina nanti sama bagiannya Bulina. Sama saya nanti itu. Aku percaya padamu. Guru, aku percaya padamu Bulina. Penilaian. Kok engkok dah kuning tekok sampai loro. SD depan 1 bisa. Pisang, ambek ketuk pisang. Tidak menerima COD kalau mau ke SMP 5 tak terno. Beres aku menang Mbak Rere Senin. Oke, temen yo. Bareng boleh ya. Bareng telu iki. Iya. Oke. Aku gak melu wis. Gak melu. Ayo penilaian nih. Penilaiannya apa? Kayaknya tadi cuman refleksi aja, enggak ada penilaiannya. Memberikan pertanyaan pada setiap kelompok sesuai dengan catatan penilaian selama proses pembelajaran. Jadi assessment by learning. Kata-kata sing mau itu proses. Refleksi digunakan untuk menggali sejauh mana pemahaman. Kalau tadi kan itu Pak. Kalau tadi kan di akhir dari produknya Pak ya. Dari produknya. Tapi kalau ini kan penilaiannya lebih ke situ. Enggak maksudnya yang di ini kan tadi itu kan di komen. Kalau ini semuanya boleh. Menurut saya kan asesmennya ini kan pada saat kegiatan pembelajaran berlangsung ya. Jadi kalau pembelajaran berlangsung itu kan by learningnya pada prosesnya yang dinilai, anak yang aktif, anak yang enggak kan gitu. Berarti redaksi ini penilaian yang dilakukan oleh Pak Kasim merefleksi ngono dengan enggak kalau refleksi dengan
menggali pemahaman. Kalau enggak itu apa? Lewat pemantauan, observasi. Soalnya kan pada saat proses kegiatan anak-anak itu belajar lebih ke observasi. Observasi sama pemberian apa ya? Model tes pertanyaan satu apa? Pertanyaan formatif, asesmen formatif. Informatif itu. Iya, asesmen yang dilakukan saat kegiatannya. Gimana tadi nih kata-kata penilaian yang dilakukan oleh Pak Kasim memberikan penilaiannya dilakukan dengan cara observasi. Dengan cara observasi pemahaman murid yang mari ngono di mana Pak Kasim mendatangi tiap-tiap kelompok. Saya bijim Pak ya, tapi yang di skenarionya kok gini ya. Untuk murid-murid yang kemampuannya kurang, menugaskan mereka untuk membuat menjelaskan alur pencernaan dan sebuah diagram. Untuk murid yang kemampuannya sedang, ia meminta membuat sebuah cerita. Untuk murid-murid iya, tadi di videonya ada nggak sih kayak gitu? Videonya malah berarti videonya malah pemantauan kalau di video tadi itu. Dia penilaian anak itu saat itu. Skenario-nya nggak podo ambek video ya. Ada kan patokannya video ya. Video. Iya. Ya wes, nanti berarti yang di skenario kan itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Kalau di skenario itu kan lebih ke itu ya. Contoh penerapan pembelajaran diferensiasi. Nah ini Pak Darmawan ini melakukan penilaian sejauh mana murid-murid memahami materi dengan membuat penilaian berjenjang. Ya ini mau Pak Darmawan ya. Ya penilaian berjenjang soalnya tadi setiap kelompoknya diberikan pertanyaan yang berbeda bobotnya. Kalau dari videonya tadi. Nah, itu kan asesmen formatif ya itu ya. Formatif. Jenjangnya kan ada kemampuan kurang, kemampuan sedang sama kemampuan tinggi. Terus tambahkan Pak, ayo. Iya tambahkan asesmen formatif redaksi nih. Ngetiknya piye? Observasi pemahaman murid. Yang kedua dengan asesmen formatif. Oke. Yang pertama, kedua asesmen formatif. Penilaian dengan menggunakan asesmen formatif. Berjenjang. Pade. Yaitu asesmen yang ngene gak apa ya, asesmen berjenjang cukup informasi berjenjang. Kita Bulina kan mau ngetik tuh mari-mari gitu. Wes pokoknya udah wes itu tergantung yang menjelaskan besok atau wes. Hafiz, ayo kita kembali ke habitat yuk. Yang menjelaskan siapa nih nanti? Yang presentasi. Yo sing iki ya Pak Bulina Pak Zainal iki. Ya, setuju aku sing bagian presentasi ya Ibu. Moderator. Sing buka. Aku bagian dungo. Wis iku tugasé Pak Yaya itu dungo. Aku Pak Yaya iku bagian mengoreksi. Jawab pertanyaan yang susah. Iya. Wes ya, siap ya. Oke. Kirim ya Pak Hendra. Oke, siap Bu. Kirim jangan lupa. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih Pak Hendra. Oke. Sama-sama. Jos, kelompok iki jos, pokoknya kelompok iki jos.